Bapak Ibu, kami membuka bimbel UP PCK untuk PPG dalam jabatan tahun 2024 ini untuk guru PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, di bimbel UP ini kita akan bahas sebanyak 8 kompetensi lulusan PPG. Yang dari pertama itu kepribadian dan sosial atau dalam kurung SJT, kemudian merumuskan indikator capaian pembelajaran, menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan pelaksanaan dan evaluasi, merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan, melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa, mengevaluasi masukan proses dan hasil, refleksi komprehensif, dan juga pengembangan diri. Di dalam bimbel ini nanti juga kami akan berikan juga Bapak Ibu Guru studi kasusnya secara gratis dalam bentuk file yang bisa Bapak Ibu Guru manfaatkan nanti untuk dikembangkan kembali. Untuk cara pendaftaran, silahkan Bapak Ibu Guru ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Untuk pelaksanaannya nanti pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari melalui Zoom meeting. Untuk biayanya hanya Bapak Ibu Guru membutuhkan 200.000 saja. Nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan semua fasilitasnya. Jadi tidak ada biaya tambahan. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita akan bahas terkait dengan soal UPPCK tahun 2024 ini. Kita bahas sesuai dengan kisi-kisi Bapak Ibu Guru ya. Jadi semua soal yang kita pelajari nanti di bimbel dan juga di YouTube ini, itu kita sesuaikan dengan kisi-kisinya. Baik, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas pada kisi-kisi kompetensi lulusan PPG yang kelima. Pada subkompetensi lulusan melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian melalui nilai-nilai yang terkandung dalam konten bidang studi. Nah, jadi pada intinya nanti Bapak Ibu Guru harus bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui strategi pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu Guru harus bisa menguasai beberapa strategi pembelajaran yang akan disajikan nanti di dalam soal. Strategi yang sering muncul di dalam soal UPPCK tahun kemarin di tahun 2023 untuk PCK PPG-nya yaitu strategi PJBL yang paling sering muncul. Nanti di dalam bimbel kita akan sajikan soal yang terkait dengan PJBL Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal yang terkait dengan kompetensi lulusan kelima tadi. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apakah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu Guru, kita akan lihat dulu di dalam soal itu kata kunci dari strategi pembelajaran ini. Kata kunci di dalam strategi pembelajaran ini adalah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini adalah kata kuncinya Bapak Ibu Guru ya, yaitu kita akan menghubungkan materi yang akan kita ajarkan kepada siswa kita dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau strateginya seperti ini yang akan mengajarkan siswa dengan cara menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, maka jelas strategi pembelajaran ini bisa kita tentukan Bapak Ibu Guru. Apalagi kalau dipertegas lagi dengan mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi ini kaitannya dengan kehidupan siswa, dengan keseharian siswa, dan juga siswa nanti mampu untuk menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Nah, jadi kata kuncinya di sana Bapak Ibu guru yaitu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, maka strategi pembelajaran ini adalah strategi kontekstual. Di mana konteks itu artinya adalah berdasarkan kehidupan nyata, ya, berdasarkan kenyataan. Nah, kalau di dalam pembelajaran berarti kenyataan kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Kemudian kita akan jelaskan satu persatu dari A, B, C, dan D ini. Untuk kooperatif Bapak Ibu, ini lebih menekankan pada pembelajaran kerjasama siswa. Jadi yang ditekankan adalah kerjasamanya. Yang dinilai adalah kerjasama Bapak Ibu guru. Hubungan kooperatif atau kolaboratif. Jadi kerjasama antar setiap anggota kelompok di dalam pembelajaran. Kemudian inquiry. Inquiry itu lebih ke dalam penelitian yang dilakukan oleh siswa ya. Nanti lebih kepada pengembangan ide. Inquiry ini merupakan penerapan dari teori belajar bukan behavioristik ya, tetapi konstruktivistik. Jadi inquiry ini merupakan turunan dari konstruktivistik, yaitu membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian yang C, problem solving, yaitu menyelesaikan masalah. Jadi nanti siswa akan diberikan permasalahan untuk diselesaikan oleh siswa sendiri. Permasalahan itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh gurunya. Kalau discovery itu lebih kepada kemampuan siswa di dalam observasi atau tekanannya adalah mampu mengeksplor lingkungannya. Nah, jadi kalau saya contohkan dengan tokoh kartun yaitu Dora Explore. Jadi nanti ada beberapa yang disajikan oleh guru atau siswa sendiri yang akan mengobservasi dari beberapa hal tersebut. Misalkan kalau ingin menentukan tentang perubahan benda atau wujud benda, maka nanti siswa akan mencoba pada lilin yang mencair, kemudian es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka, kemudian juga pembakaran, dan lain sebagainya. Nanti itu merupakan cara explore. Nah, seperti Dora Explore, kalau Dora Explore itu misalkan di dalam gambarnya kita nanti disajikan oleh Dora, kita diminta untuk menunjukkan misalkan jembatan. Nah, itu contoh dari penerapan discovery learning ini. Baik, kita lanjutkan ke kisi-kisi berikutnya Bapak Ibu Guru, yaitu kompetensi lulusan PPG yang pertama. Nah, di kompetensi lulusan PPG 1 ini Bapak Ibu Guru lebih kepada soal SJT atau Situational Judgment Test ya. Nah, jadi yang kita pelajari adalah pada subkompetensi lulusan menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan profesi guru. Nah, jadi tekanannya adalah bagaimana kita menyikapi dengan sikap yang sesuai dengan profesi guru. Baik, kita langsung saja bahas soalnya Bapak Ibu Guru. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika, Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif, terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol dengan temannya saat pembelajaran berlangsung. Tindakan yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah titik-titik. Apakah A, membuat tata tertib belajar bersama peserta didik agar tetap kondusif? Yang B, langsung mengatakan diam kepada peserta didik yang ngobrol. Yang C, memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri. Yang D, menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri. Yang E, memberikan hukuman kepada peserta didik yang mengobrol. Baik, kita akan analisis Bapak Ibu Guru situasi di dalam soal ini karena ini adalah bentuk soal situasi judgment test. Berarti yang kita analisis adalah situasi yang disajikan di dalam soal ini. Nah, kita akan lihat dari kalimat pertama Bapak Ibu Guru. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif.
Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Nah, situasinya di sini Bapak Ibu guru, kita dihadapkan dengan kelas yang tidak kondusif dan kita di sini posisinya adalah sebagai guru baru. Nah, di sini hanya penjabaran saja Bapak Ibu guru terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol dengan temannya saat pembelajaran berlangsung. Tindakan yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah titik-titik. Nah, bagaimana kita menindaklanjutkan atau memberikan tindakan pada situasi kelas yang tidak kondusif dan sudut pandangnya di dalam menjawab soal ini adalah kita sebagai guru baru. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu guru ketika menjadi guru baru, kemudian di semester baru atau di kelas yang baru, pasti Bapak Ibu guru pertama kali membentuk struktur kelas. Dan yang terpenting adalah tata tertib kelasnya Bapak Ibu guru. Nah, jadi awal-awal ketika kita di dalam kelas yang baru atau di sekolah baru, pasti kita membuat tata tertib agar di dalam kelas yang kita ajar itu menjadi kelas yang kondusif. Nah, maka jelas tindakan yang kita berikan ketika kita sebagai guru baru yang dihadapkan dengan situasi kelas yang tidak kondusif, maka yang kita lakukan pertama kali adalah membuat tata tertib belajar bersama peserta didik agar tetap kondusif. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban A. Untuk jawaban B, Bapak Ibu guru langsung mengatakan diam kepada peserta didik yang ngobrol. Nah, karena di sini kita sebagai guru baru Bapak Ibu guru, maka kita tidak cocok untuk mengatakan diam. Apalagi kalau pernyataan diam ini dikasih tanda seru. Berarti di sini bentuknya adalah bentakan. Maka kalau di dalam membentak ketika kita mengajar itu bukan cara yang tepat. Maka jawaban B ini langsung saja kita salahkan Bapak Ibu guru ya. Letak salahnya adalah langsung mengatakan diam. Dan juga yang jawaban B ini tidak sesuai dengan situasi yang ada di dalam soal tersebut. Kemudian jawaban C memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri. Nah, untuk jawaban C juga Bapak Ibu guru ini tidak sesuai ya, karena tidak sesuai dengan situasi soalnya. Dan juga tidak sesuai dengan sudut pandang kita sebagai guru baru di dalam sekolah tersebut. Kemudian jawaban D menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri ini juga sama dengan jawaban yang B, yaitu dengan mengatakan diam. Nah, di mengatakan diam itu juga bentuk teguran, tetapi itu teguran yang tidak bagus ya untuk jawaban yang B itu. Kemudian jawaban E memberikan hukuman kepada peserta didik yang mengobrol. Ini juga tidak sesuai Bapak Ibu guru. Ketika nanti Bapak Ibu guru di dalam pilihan jawaban itu ada pilihan jawaban yang mengatakan memberikan hukuman, maka itu tidak tepat Bapak Ibu guru. Nanti ketika ada pilihan jawaban memberikan hukuman, maka Bapak Ibu guru langsung eliminasi saja. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya pada kisi-kisi kompetensi lulusan PPG 1. Pada subkompetensi lulusan menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan profesi guru. Jadi sama dengan sub yang tadi ya. Baik, kita lihat bentuk soal yang kedua ini atau soal yang ketiga pada video kali ini. Sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah Anda dianggap sangat kompeten dalam mengajar. Namun, tahun ini mata pelajaran yang Anda ajar mengalami kemerosotan. Terlihat dari banyak peserta didik yang mendapatkan capaian belajar yang rendah, langkah yang harus Anda ambil adalah titik-titik. A. Mengevaluasi materi pembelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajar atau tidak. B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka yang mendapatkan nilai rendah. Yang C. Meminta peserta didik untuk belajar melalui les privat di rumah. Yang D. Mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. Yang E. Meminta peserta didik agar selalu membaca materinya. Baik Bapak Ibu guru, kita akan berikan tips dan trik paling cepat Bapak Ibu guru untuk menjawab soal-soal SJT nanti di dalam UPPCK-nya Bapak Ibu guru. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi Bapak Ibu guru nanti bisa mengikuti bimbel kami dengan cara menghubungi kami di 081803 358 023.
Nah, jadi Bapak Ibu guru, ketika nanti ditanyakan adalah langkah yang harus Anda ambil adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu guru, maka sudut pandang di dalam menjawabnya adalah kita sebagai guru. Nah, apapun masalah di dalam kelas, maka kita yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita tidak boleh menyerahkan permasalahan tersebut kepada siapapun, baik kepada kepala sekolah, kepada guru BK, kepada rekan kerja lainnya, dan kepada staf sekolah. Jadi yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas ketika Anda mengajar dan Anda sendiri yang menemukan permasalahan tersebut, maka yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Anda sebagai guru. Baik. Nah, bagaimana cara menjawab soal-soal seperti itu yang menekankan kita yang menyelesaikannya, Bapak Ibu guru? Nah, kita lihat coba untuk pilihan jawaban B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu teman-teman mereka yang mendapatkan nilai rendah. Nah, untuk jawaban B ini Bapak Ibu guru kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini yang kita minta untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah siswa atau peserta didik yang memiliki nilai tinggi. Nah, jadi di sini kita tidak langsung menyelesaikan permasalahannya Bapak Ibu guru. Maka jawaban B otomatis salah. Kenapa kita salahkan? Karena menyerahkan tanggung jawab kita kepada orang lain. Siapa orang lainnya? Orang lainnya adalah peserta didik kita. Jadi wajib kita yang menyelesaikan permasalahan tersebut Bapak Ibu. Kemudian untuk jawaban C, meminta peserta didik untuk belajar melalui les privat. Nah, ini juga salah Bapak Ibu guru. Letak salahnya adalah menyerahkan kesulitan siswa di dalam belajar tersebut untuk diselesaikan oleh les privat atau kepada orang lain. Maka jawaban C ini juga salah. Kemudian jawaban D, mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. Nah, untuk jawaban D ini saya akan simpankan Bapak Ibu guru ya. Nanti kita lihat dengan jawaban A bedanya apa sih. Kemudian untuk jawaban E, meminta peserta didik agar selalu membaca materinya. Nah, untuk jawaban E ini bukan merupakan solusi yang tepat Bapak Ibu guru ya, karena kita tidak menangani langsung. Jadi nanti kalau soal di SJT-nya Bapak Ibu guru terkait dengan menanyakan bagaimana Anda menyelesaikan suatu permasalahan, suatu situasi, maka Bapak Ibu guru yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak boleh Bapak Ibu guru untuk memberikan permasalahan tersebut kepada orang lain. Nah, maka kita lihat untuk jawaban A dan D ini. Nah, A dan D ini kita harus sesuaikan dengan situasi di dalam soal di sini Bapak Ibu guru. Kita lihat situasinya seperti apa dulu ya. Sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Di sekolah Anda dianggap sangat kompeten dalam mengajar. Namun tahun ini mata pelajaran yang Anda ajari mengalami kemerosotan. Terlihat dari banyak peserta didik yang mendapatkan capaian belajar yang rendah. Nah, di sini Bapak Ibu guru ternyata di kelas Anda atau mata pelajaran yang Anda ajarkan tersebut banyak siswa yang mendapatkan capaian pembelajaran yang rendah. Nah, jadi situasinya ini Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini bagaimana kita menyikapinya? Kita lihat untuk jawaban A. Mengevaluasi materi pelajaran yang Anda berikan sesuai dengan modul ajar atau tidak. Nah, di sini Bapak Ibu guru melakukan evaluasi. Kalau jawaban D, mengusulkan tambahan jam belajar kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat mendalami materi. Nah, ternyata kalau di situasinya di sini Bapak Ibu guru itu adalah mengalami kemerosotan dan juga mendapatkan capaian belajar yang rendah. Nah, jadi Bapak Ibu guru ketika ada permasalahan tersebut ada di dalam kelas kita, maka yang kita lakukan adalah mengevaluasi materi pembelajaran yang kita berikan apakah sesuai dengan modul ajarnya atau tidak. Kemudian untuk jawaban D, kenapa kita salahkan? Karena ini juga sama mirip-mirip dengan pilihan jawaban lain, yaitu kita menyerahkan kepada kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di dalam mata pelajaran yang kita ampu. Baik Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel UPPCK kami, untuk Bapak Ibu guru PAUD, SD, SMP, dan SMA. Jadi semuanya di sini Bapak Ibu guru bisa mengikuti bimbel ini.
Dengan cara ketik pendaftaran daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Nanti Bapak Ibu Guru cukup hanya membayar sekali saja dengan biaya 200.000, itu sudah mendapatkan semua fasilitasnya Bapak Ibu Guru, dari soal tryout, kemudian video rekaman bimbel, dan juga handout file soal dan juga pembahasannya. Bapak Ibu Guru akan dapatkan semuanya itu. Dan Bapak Ibu Guru nanti juga bisa melihat testimoni bimbel kami melalui link yang kami sediakan di deskripsi. Baik, itu saja Bapak Ibu yang kita dapat bahas pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.